Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Wahyudi dari kelas Sibil Sistem Informasi Bilingual A dengan NIM 09031382025124. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan menjawab ujian tengah semester IRP. Baik, langsung saja untuk soal, yaitu diketahui untuk memproduksi barang D diperlukan bahan baku A, B, dan C, di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Kemudian pertanyaannya itu ditentukan nilai netting, looting, offsetting, dan explosion. Karena mengikuti sesuai alur produksi, yaitu dimulai dari bahan baku D, yaitu bahan baku D. Yang pertama, netting. Untuk mencari nilai netting, yaitu dengan periode satu kebutuhan kotor di bulan pertama, yaitu ada 20 unit, kemudian di bulan kedua ada 15 unit, di bulan ketiga ada 20 unit, di bulan keempat ada 15 unit, dan di bulan kelima ada 28 unit, di bulan 6 ada 20 unit, di bulan 7 ada 20 unit, di bulan 8 ada 23 unit. Dan pada jadwal penerimaan ada di periode bulan ketiga dan bulan keenam, yaitu di bulan ketiga ada 20 unit dan di bulan keenam ada 10 unit. Dan persediaan di tangan ada 10 unit. Jadi dengan kebutuhan kotor ada 20 unit, dikurangin dengan persediaan di tangan, akan mendapatkan kebutuhan bersih yaitu sebesar 10 unit. Kemudian pada bulan kedua yaitu ada 15 unit dan tidak ada jadwal penerimaan, jadi kebutuhan bersih ada 15 unit. Kemudian ada di bulan ketiga 20 unit di kebutuhan kotor dan penerimaan jadwal masuk ada 20 unit pada di bulan ketiga, jadi untuk kebutuhan bersih adalah 0. Kemudian yang keempat adalah 15 unit kebutuhan kotor, tidak ada jadwal penerimaan, jadi kebutuhan bersihnya adalah 15. Begitupun dengan bulan kelima. Kemudian pada periode ke-6, yaitu kebutuhan kotor ada 20 dan ada jadwal penerimaan masuk sebesar 10 unit, jadi kebutuhan bersih ada 10 unit. Pada bulan ke-7, untuk kebutuhan kotor ada 20 unit, jadi kebutuhan bersihnya ada 20 unit. Begitupun untuk pada periode bulan ke-8, yaitu ada 23 unit. Yang kedua ada looting. Looting menggunakan metode FPR dengan institusi lot 2 bulan. Fixed period requirement. Eh, dengan pada bulan pertama, yaitu di kebutuhan bersih yang didapatkan dari netting tadi, yaitu ada sebesar 10 unit dan di bulan kedua ada 15 unit. Untuk mendapatkan ukuran lotnya adalah dari ditambah kedua bulan tersebut. 15, 10 ditambah 15 itu mendapatkan ukuran sebesar 25 unit dengan persediaan menjadi 15 unit. Itu dikurang dari ukuran lot dengan kebutuhan bersih. Kemudian pada bulan kedua ada 15 unit, jadi ada ukuran lot jadi 0. Di bulan ketiga tidak ada kebutuhan bersih, jadi persediaannya 0. Kemudian di bulan keempat ada 15 unit dan di bulan kelima ada 28 unit. Untuk mendapatkan ukuran rotnya adalah ditambah 2 bulan, yaitu mendapatkan sebesar 43 unit. Dan persediaan yang didapat ialah 28 unit. Untuk bulan ke-6 ada 10 unit dan kebutuhan 7 ada 20 unit kebutuhan bersih. Dan mendapatkan ukuran lot yaitu sebesar 30 unit. Dan persediaan yang didapatkan yaitu 20 unit.
Eh, Kemudian pada periode ke-8 dengan kebutuhan bersih 23 dengan ukuran lot 23 unit. Selanjutnya adalah offsetting. Offsetting berdasarkan lead time selama 1 bulan. Jadi dengan lead time selama 1 bulan yaitu dengan kebutuhan bersih yang didapatkan nilai oleh netting tadi pada bulan pertama yaitu ada 10 dan bulan kedua 15, bulan ketiga 0, bulan keempat 15, bulan kelima 28, bulan keenam 10, bulan ketujuh 20 unit, bulan ke-8 23 unit. Dengan rencana pemesanan yaitu pada bulan 12 mundur 1 bulan yaitu lead time. Lead time selama 1 bulan yaitu dapat 10 unit, pada bulan 1 15 unit, 0, 15, 28, 10, 20, dan 23. Lanjut alur produksi dari bahan baku D ke C. Mendapatkan explosion dari bahan baku D yaitu dari C, kebutuhan kotor dari rencana pemesanan bahan baku D yang didapat adalah pada periode ke-12 ada 10, pada bulan ke-1 ada 15 unit, dan bulan kedua ada 0, dan ketiga ada 15, 28, 10, 20, 23. Dengan jadwal penerimaan pada bulan ke-1 mendapatkan 10 unit, dan di bulan kedua ada 10 unit, pada bulan kelima ada 15 unit. Dan persediaan di tangan ada 15 unit. Jadi pada bulan 12 yaitu selisih antara persediaan di tangan dan kebutuhan kotor dapat 5 unit. Dan kebutuhan kotor pada bulan kedua yaitu 0 dan jadwal penerimaan 10 dan persediaan di tangan 10. Kemudian yang tiga pada bulan ketiga yaitu kebutuhan kotor 15 dengan memiliki jadwal penerimaan dan persediaan di tangan ditotalkan menjadi 20 dan selisih antara kebutuhan kotor jadi mendapatkan kebutuhan bersih adalah 5. Untuk kebutuhan kotor di bulan keempat ada 28 dan mendapatkan kebutuhan bersih yang 28. Di bulan kelima 10, di jadwal penerimaan dapat 15 unit dan persediaan tangan tinggal 5 unit. Pada bulan ke-6 dengan kebutuhan kotor 20 unit dikurangin oleh persediaan di tangan tadi 5 unit, jadi mendapatkan kebutuhan bersih yaitu 15 unit. Kemudian pada bulan ke-7 yaitu 23 unit dan kebutuhan bersih dapat 23 unit. Kemudian looting pada bahan baku C yaitu menggunakan metode lot for lot. Eh, pada periode yang dipakai untuk looting ini ada pada bulan ketiga yaitu kebutuhan bersihnya ada 5 dengan ukuran lot 5 juga. Dan pada periode keempat yaitu kebutuhan bersihnya 28 dan ukuran lot 28. Kemudian pada periode bulan ke-15 pada bulan ke-6 maaf, dengan kebutuhan bersih ada 15 unit dan ukuran lot sebesar 15 unit. Dan pada bulan ke-7 yaitu dengan kebutuhan bersih 23 unit dan ukuran lot 23 unit. Lanjut ke offsetting, yaitu offsetting berdasarkan lead time selama 1 bulan. Jadi pada offsetting bahan baku C memiliki lead time selama 1 bulan lagi, ditambah yaitu di bulan ke-11 dengan kebutuhan bersih. Pada bulan ketiga ada 5 unit dan bulan keempat 28 unit. Bulan ke-6 ada 15 unit, bulan ke-7 23 unit. Dengan rencana pemesanan yaitu di bulan kedua yaitu 5 unit, 28
di bulan ketiga ada 28 unit, di bulan kelima ada 15 unit, di bulan ke-6 ada 23 unit. Kemudian lanjut ke kondisi bahan baku B, pencarian netting. Netting explosion berdasarkan dari data bahan baku D dengan kebutuhan bersih yang didapatkan dikalikan 3. Dengan bulan 12 didapatkan 30 unit. Di bulan pertama adalah 4, 45 unit. Dan di bulan ketiga ada 45 unit. Di bulan keempat ada 84 unit. Di bulan kelima ada 30 unit. Di bulan keenam 60. Di bulan 7 69. Dengan jadwal penerimaan pada bulan kedua yaitu 10 unit. Dan di bulan keenam ada 20 unit. Dan persediaan di tangan ada 25. Jadi untuk mendapatkan kebutuhan bersih dari kebutuhan kotor pada bulan 12 yaitu diselisih antara kebutuhan kotor dan persediaan di tangan yaitu sebesar 5 unit. Untuk kebutuhan bersih di periode pertama yaitu 40 unit, 45 unit dan di periode ketiga ada 35 unit yaitu selisih antara 45 unit dikurangin dengan persediaan di tangan sebesar 10 unit. Kemudian kebutuhan bersih di periode keempat sebesar 84 unit. Di bulan kelima ada 30 unit. Di bulan keenam 40 unit. Di bulan ketujuh 69 unit. Kemudian pencarian looting. Looting menggunakan metode fixed order quantity dengan nilai institusi 50. Baik, untuk di bulan ke-12 kebutuhan bersihnya 5, mendapatkan ukuran lot sebesar 50 dengan metode fixed order quantity. Jadi selisih antara kebutuhan bersih dan ukuran lot persediaan mendapatkan 45 unit. Pada bulan pertama, kebutuhan bersih sebesar 45 unit. Kemudian di bulan ketiga sebesar 35 unit, mendapatkan nilai kuantiti sebesar ukuran lot sebesar 50 unit. Jadi persediaan 15 unit. Pada bulan keempat yaitu 64 unit, 50 unit dengan kurangnya nilai institusi 50 unit ditambah lagi dengan 50 unit lagi. Jadi mendapatkan persediaan sebesar 31 unit. Pada bulan kelima dengan kebutuhan bersih 30 unit mendapatkan persediaan 1 unit. Kemudian bulan keenam punya bersih 40 unit dengan ukuran 50 unit dengan dapat persediaan 11 unit. Kemudian kebutuhan bersih pada bulan ketujuh yaitu 69 unit ditambah 50 unit dengan tidak cukup ditambah lagi 50 unit. Jadi persediaan yang dapat adalah 42 unit. Lanjut ke offsetting pada bahan baku B yaitu berdasarkan lead time selama 2 bulan. Jadi mendapatkan mundur 2 bulan pada lead time yang dijadwalkan. Pada bulan 12 yaitu ada 5 unit, bulan 1 ada 45 unit, di bulan ketiga ada 35 unit, di bulan keempat ada 84 unit, di bulan kelima ada 30 unit, di bulan keenam ada 40 unit, di bulan ketujuh ada 69 unit. Kemudian rencana pemesanan pada bulan 10 didapatkan oleh dapat sebesar 5 unit, di bulan 11 dapat 45 unit, di bulan ke-1 35 unit,
di bulan kedua ada 84 unit, di bulan ketiga 30 unit, di bulan keempat 40 unit, di bulan kelima 69 unit. Untuk bahan baku A didapatkan dari bahan baku A yaitu berdasarkan dari bahan baku B dengan nilai netting dikalikan 2 oleh rencana pemesanan dari bahan baku B. Untuk bulan 10 dikalikan 2 dengan kebutuhan kotor yaitu sebesar 10 unit, pada bulan 11 yaitu sebesar 90 unit, bulan 1 sebesar 70 unit, bulan kedua sebesar 168 unit, di bulan ketiga sebesar 60 unit, di bulan keempat sebesar 80 unit, di bulan kelima sebesar 138 unit. Kemudian jadwal penerimaan yang didapat oleh periode pertama yaitu sebesar 10 unit, dan di periode keempat yaitu sebesar 20 unit, dan periode keenam sebesar 20 unit. Dan memiliki persediaan di tangan sebesar 5 unit. Jadi selisih antara persediaan di tangan dan kebutuhan kotor adalah 5 unit. Dan didapatkan kebutuhan bersih pada bulan ke-11 yaitu 85 unit. Dan kebutuhan bersih pada bulan pertama yaitu sebesar 60 unit, dari kebutuhan kotor dikurangin oleh jadwal penerimaan. Kemudian kebutuhan bersih di bulan kedua sebesar 168 unit, di bulan ketiga 60 unit, di bulan keempat 60 unit, di bulan kelima 138 unit. Kemudian looting diketahui yaitu kebutuhan bersih dengan 571 unit, dan H diketahui 3.000 Rp3.000, dan K 3.000 per pesan, 3.000 unit dengan metode EOQ, yaitu dengan rumus 2DK per H sama dengan 2 dikali 271 unit dikali 150 unit dibagi 3.000 dengan hasil 23,89. Jadi dengan metode EOQ dengan dapat lot yaitu sebesar 24 unit. Jadi di sini dengan kebutuhan bersih di bulan 11 dapat 85 unit dengan ukuran 24. Dengan ukuran lot 24, jadi dikalikan 4 yaitu dengan persediaan dapat 11 unit. Kemudian pada bulan 1 kebutuhan bersihnya 60 dan dikali 24 dikali 3 yaitu sebesar selisih antara 24 tambah 24 tambah 24 kurangi dengan 60 yaitu sebesar 23 unit. Kemudian pada periode kedua dengan kebutuhan bersih 168 dengan selisih ukuran lot 24 kali 7 yaitu sebesar dengan persediaan yang didapatkan adalah 23 unit. Pada di bulan ketiga 60 unit kebutuhan bersih dengan selisih antara ukuran lot yang didapatkan. Jadi persediaan yang dihasilkan adalah 11 unit. Untuk bulan keempat persediaan yang didapat sebesar 23 unit, dan di bulan kelima sebesar 5 unit. Kemudian offsetting. Untuk offsetting bahan baku A berdasarkan lead time selama satu bulan. Jadi kebutuhan bersih pada bulan ke-11 mendapatkan 85 unit, di bulan 1 60 unit, bulan kedua 168 unit, di bulan ketiga 60 unit, di bulan keempat 60 unit, di bulan kelima 138 unit.
dan rencana pemesanan yang didapatkan oleh pada bulan ke-10 dikarenakan lead time selama 1 bulan didapatkan pada bulan 10 adalah 85 unit. Di bulan ke-12 ada 60 unit, di bulan pertama 168 unit, di bulan kedua 60 unit, di bulan ketiga 60 unit, dan di bulan keempat 138 unit. Kemudian nomor 2, faktor yang dapat menggagalkan implementasi ERP SAP pada suatu perusahaan, yaitu yang pertama yaitu kurangnya dukungan dan komitmen dari manajemen. Jika manajemen tidak memberikan dukungan yang cukup, maka implementasi ERP mungkin mengalami kendala dan gagal. Yang kedua yaitu faktor kedua yaitu keterbatasan sumber daya manusia. Eh, Ialah implementasi ERP membutuhkan keahlian khusus seperti analisis bisnis, pengembangan, pengujian, dan integrasi. Kemudian faktor yang ketiga yaitu ketidakcocokan antara proses bisnis perusahaan dan modul ERP. Jadi sebelum mengadopsi ERP, perusahaan harus mengevaluasi proses bisnis dan menentukan apakah modul ERP yang akan diadopsi dapat diintegrasikan dengan sistem. Kemudian faktor yang keempat, tidak memperhitungkan biaya tambahan. Jadi yang tidak terduga mungkin bakal muncul selama implementasi ERP seperti biaya pelatihan, biaya pengembangan, dan biaya dukungan. Kemudian faktor kelima yaitu tidak memperhatikan waktu. Jadi proses implementasi ERP bisa memakan waktu yang lama, tergantung ukuran perusahaan dan modul yang diadopsi. Kemudian faktor yang keenam yaitu kurangnya komunikasi dan pelatihan. Jadi perusahaan harus memastikan bahwa pengguna mendapatkan pelatihan yang cukup untuk menggunakan sistem baru dan memahami perubahan yang diperlukan dalam proses bisnis. Kemudian faktor ketujuh yaitu kurangnya dukungan dari vendor. Jadi dapat memperlambat proses implementasi dan mengakibatkan masalah teknis yang serius. Baik, yang nomor 3 yaitu jelaskan perbedaan mendasar pengembangan sistem dengan pendekatan ERP dengan pengembangan sistem yang lainnya dan berikan contoh di pengembangan sistem informasi layanan di perguruan tinggi akademik. Jadi perbedaan mendasar dari pengembangan sistem ERP dengan sistem yang lain kita lihat dari integrasinya, yaitu integrasi yang lebih tinggi. Jadi ERP melibatkan integrasi data antar berbagai fungsi departemen dan bisnis perusahaan secara efektif. Sedangkan pengembangan sistem yang lainnya mungkin tidak memperhatikan integrasi data secara menyeluruh. Dan kita lihat dari segi implementasi, ERP umumnya memerlukan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih tinggi daripada pengembangan sistem lainnya. Karena ERP melibatkan integritas data yang luas dan penggunaan perangkat lunak yang kompleks. Nah, jadi contohnya yang dari sistem informasi layanan akademik ialah dapat mengelola informasi tentang penerimaan mahasiswa, registrasi kelas, jadwal kuliah, penilaian, dan informasi keuangan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan menjawab UTS IRP ini. Saya tutup. Jika saya salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah, saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.